Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam naungan umur yang panjang sehingga kita masih bisa beraktivitas dengan nawaitu yang terbaik, menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk bagian daripada pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sampai hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita masih pembahasan mengenai masalah bab tahara. Bab tahara artinya bab tentang masalah bersuci. Hari ini kita masuk dalam pembahasan hukum haid dan nifas. Hukum haid dan nifas. Pelajaran ini bukan sesuatu yang vulgar, tapi memang diceritakan dalam Quran agar kita juga mengetahuinya. Kalau kita membaca Quran, wa in kuntum junuban fattaharu, dan kalian berjunub hendaklah kalian bersuci. Itu kita jabarkan di sini apa yang dimaksud dengan haid dan nifas. Dan haid dan nifas ini adalah hanya terjadi pada kaum perempuan. Kaum perempuan kenapa harus dipelajari? Agar selalu menjaga kesucian dia. Tujuannya dia adalah ibadah dia tidak pernah terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat-sahabat di zaman Nabi, di kalangan wanita juga, itu tidak malu-malu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang masalah haid dan nifas. Mari kita jelaskan hadis-hadisnya, karena mereka khawatir jangan sampai mereka meninggalkan sholat mereka. Ya. Jadi pembahasan ini mohon maaf kalau saya jelaskan secara mendetail, bukan saya berbicara tentang vulgar, tapi memang harus dijelaskan agar saya sendiri menambah ilmu secara pribadi, serta juga mungkin Bapak dan Ibu bisa menjelaskan kepada adik-adik kita yang ada di sekolah agar bisa mengetahui tentang masalah hukum tersebut. Ada 3 pelajaran. Pelajaran pertama, kita arifiha, definisi tentang masalah hukum haid dan nifas. Penjelasan pertama masalah haid. Haid damun yurkhihi ar-rahimu idza balagatil mar'ah. Haid adalah darah kotor yang keluar ketika seorang wanita itu mencapai masanya atau baliknya, yang kebiasaan itu adalah datang di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya, hikmah tarbiyatul walad, tujuannya adalah agar sebagai hikmah dari pendidikan anak, ya. Tujuan daripada itu adalah sebagai pendidikan anak. Wa qalluhu yawman wa lailah, dan haid itu paling kurang itu adalah 1 dan 2 hari, dan kebanyakan itu ada 15 hari, dan pada umumnya terjadi pada wanita itu sampai dengan 6-7 hari. Dan jarang wanita suci itu berkisar antara hari-harinya 13 hari sampai dengan 15 hari. Artinya dia hanya sholat itu mungkin sebatas 15 hari, tapi pada umumnya suci kebanyakan wanita itu pada umumnya dia hanya sucinya itu paling tidak terbatas, dan pada umumnya itu hanya 23 hari dan 24 hari, ya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kategori bagi wanita yang mendapatkan haid. Yang pertama adalah wanita disebut muqtadatun, wanita pemula, atau disebut wanita yang mu'tadatun juga. Yang ketiga adalah mustahadah, ya. Ada memiliki kategori hukum tersendiri. Penjelasan pertama itu adalah al-muqtada'atu, yaitu adalah seorang wanita pertama kali ketika dia
mendapat darah haid. Jadi kalau perempuan kita mungkin dia puasa tahun kemarin, dia 100% 30 hari, menjelang kedewasaan dia nanti tahun berikutnya tiba-tiba dia kaget. Dia akan menyampaikan, wah Bu, harus jalankan wah Bu. Bu, saya sudah puasa 3 hari tapi tiba-tiba ada darah haid. Dan apa nih? Dijelaskan, tidak apa jelaskan supaya mereka jaga kesucian dia agar tidak memutuskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah wanita yang pertama kali melihat darah, dan hukumnya ini adalah wanita ini jika dia melihat darah pertama kali maka dia meninggalkan sholatnya, bukan tidak sholat, dia hentikan sholatnya. Kemudian dia tidak boleh melaksanakan puasa kalau terjadi di dalam bulan Ramadan atau puasa Senin Kamis yang dia amalkan. Dan juga dilarang dia melakukan sesuatu intim. Ya, kalau dia sudah misalkan ada juga kategori fisik orang mungkin zaman dulu ya dijelaskan di sini. Mungkin orang dulu tiba-tiba sudah menikah misalkan tiba-tiba dapat haid. Kemudian para ulama mengatakan wa intazara at-tuhra, jika wanita tersebut dia melihat sesuatu yang terjadi maka dia harus menunggu sampai dia suci. Ya. Kemudian para ulama mengatakan fa idza ra'athu ba'da yawmin wa laila aktsaru 15 yawman. Jika wanita tersebut itu dia melihat satu hari masih ada, besoknya masih ada, sampai dengan 15 hari, maka dia kasih batas 15 hari dihitung. Satu hari itu masih ada, 2 hari masih ada, berarti dia tidak melaksanakan sholat dan puasa misalkan. Dan hitung lagi, oh sampai 15 hari ya. Ketika 15 hari itu pada umumnya para ulama menjelaskan sudah hadis Nabi, maka wanita itu dia harus, atau anak kita itu dia harus mandi dan dia melaksanakan sholat itu. Dihitung 1 hari, 2 hari masih ada, stop sholat, 3 hari stop sholat, sampai 15 hari. Sampai 15 hari itu sudah insya Allah sudah suci, ya, sudah bersih. Namun juga ada kendala di sini adalah ada juga fenomena yang terjadi bagi wanita. Para ulama mengatakan idza istamarra ma'ahu damu ba'da 15 yawman, apabila setelah 15 hari itu dia melihat, wah, kok masih saya sudah mandi janabah Bu, tapi masih ada gitu. Mohon maaf, darah segar tapi bukan darah hitam. Itulah disebut dengan darah mustahadah, ya, mustahadah. Maka hukumnya itu adalah disebut dengan darah mustahadah. Dan jika inqata dawu khilala 15 yawman, maka jika dia sudah terputus, ya, jika dia terputus itu selama 15 hari, atau dan dia melihat itu 1 hari dan 2 hari dan dia meyakini bahwa 1 hari terputus, maka dia harus jelas mandi dan sholat jika dia melihat sudah suci, yakini sudah suci. Wa ta'akudu kulla mar'atid dam, dan dia meyakini bahwa kalau dia belum suci dia menunggu sampai 15 hari. Ada wanita yang mengalami kedua adalah wanita mengalami kebiasaan, sudah jelas pengalaman, itu sudah ditentukan kebiasaan dia hari-hari yang sudah ditentukan, jadi tinggal dia hitung. Bulan depan mungkin 1 minggu cukup, atau mungkin ada maju ada mundur tergantung kondisi wanita yang mengalami depresi misalkan. Dari segi dia punya fisik dan dia punya masalah kesehatan misalkan, itu kadang-kadang maju mundur. Nah, saya jelaskan di sini pada intinya, jika ada yang penting itu ada darah sampai sudah tergantung kebiasaan wanita. Intinya adalah jika setelah suci bagi seorang wanita ada darah yang keluar lagi, itu disebut darah mustahadah, dan itu darah bukan darah hitam, darah segar. Maka para ulama mengatakan maka dia itu setelah itu dia mandi janabah, lalu dia berwudu dan dia pakai sholat. Kalau misalkan bagaimana Ustaz, kalau misalkan itu masih ada lain keluar, maka para ulama dia cukup hanya menggunakan pembalut dan dia melaksanakan sholat, maka itu adalah darah yang suci. Dipahami ya? Pahami nggak? Ini ada fenomena yang terjadi. Biasanya itu kan wanita itu kan ada kadang-kadang itu kan sudah suci. Tergantung perempuan itu masalah haidnya, masalah haid. Ada 6 hari, ada sampai 15 hari, ada tergantung wanita. Jika dia sudah melihat itu dia sudah suci, tiba-tiba nanti sudah mandi janabah nih, ada keluar darah lagi, itu disebut dengan darah mustahadah. Darah istihadah itu darah suci, tapi bukan darah kotor. Maka hukumnya itu dia sudah suci dan dia boleh sholat hanya menggunakan pembalut. Nanti dijelaskan hadis-hadisnya sini. Saya jelaskan hadis-hadisnya. Pertama adalah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dia bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang darahnya masih ada, ya, artinya sudah suci masih ada, masih keluar lagi. Kata Nabi mengatakan,
litanzuru iddati layali wal yaum. Hendaklah wanita itu dia menunggu beberapa malam dan beberapa hari. Dan kebiasaan itu adalah haidnya wanita dalam setiap bulan sebelum dia mendapatkan haid atau dia akan mendapatkan atau dia telah mendapatkan haid. Maka dia menunggu sholatnya atau dia menunggu artinya dia meninggalkan sholatnya, dia tidak melaksanakan sholat itu karena dia dalam kondisi yang setiap bulan dia mendapatkan haid. Apabila setelah selesai dari masalah tersebut hendaklah mandi, dan jika masih ada darah setelah itu hendaklah dia menggunakan pembalut lalu dia melaksanakan sholat. Karena memang ada fenomena yang terjadi seperti itu. Kita pernah ditanyakan itu seperti darah Islam. Makanya para ulama fikih membagi itu tadi 3 kelompok. Ada yang pemula, ada yang sudah mengulangi kebiasaan, ada yang tiba-tiba masih ada darah setelah disuci. Ada seperti itu. Jadi kalau dia melihat kok beda bukan darah hitam tapi darah merah, maka itu dia sudah suci. Walau hitungnya hampir batas 15 hari. Tergantung, ada memang benar-benar pada umumnya seperti itu. Kemudian ada juga dari hadis dari Fatimah binti Abi Hubais. Fatimah binti Abi Hubais ini ya, dia menceritakan bahwa dia mendapatkan darah istihadah, lalu Nabi mengatakan kepadanya, "Idza kana damul haid fa innahu asfar yu'raf." Apabila darah haid itu maka itu sudah umum, sudah diketahui bahwa itu darah hitam. Fa idza kana dzalik, apabila engkau mendapatkan haid maka cegahlah salatmu, artinya tidak boleh melaksanakan salat ya. Tidak boleh melaksanakan salat apabila darah itu yang lainnya seperti yang lainnya, maka engkau hanya berwudu setelah mandi janabah. Artinya setelah seorang itu mendapatkan haid, dia mandi janabah. Setelah itu besoknya masih ada lagi, maka itu adalah darah istihadah namanya. Dan jadi hitung. Jadi yang jelas itu darah itu dia warna hitam. Kalau dia sudah merah murni masih keluar, itu sudah suci, maka dia melaksanakan sholatnya. Kemudian itu dari hadis Hamnah binti Jashin. Jadi mengatakan begini, saya mendapatkan waktu itu darah haid yang sangat deras, sangat banyak lah. Saya mendatangi Nabi lalu saya bertanya, kata Nabi, itu hanya bagian daripada raddatun minasyaitan, gerakan-gerakan syaitan. Maka haidmu itu adalah 6 sampai dengan 7 hari. Mandilah engkau, lalu setelah engkau sudah suci, maka sholatlah selama 24 hari atau dengan 23 hari. Puasalah engkau, kemudian melaksanakan sholat, dan itu sudah mencukupi bagimu. Kemudian kata Nabi untuk perempuan ini, wa kadzalika fa'ali kulli syahrin kama yahidun nisa. Lalu lakukanlah olehmu sebagaimana setiap bulan itu wanita mendapatkan haid. Dipahami? Nanti bisa didiskusi kalau ini. Itu saya lewati saja, panjang nanti kalau mau diskusi insya Allah bisa nanti. Kemudian itu masalah nifas. Saya mau tanya untuk ibu-ibu, kalau nifas itu sucinya berapa hari? Kebetulan ini kan ditanya kan, kenapa tidak keluar rumah? Saya belum genap sekian hari karena saya masih minum obat-obat kulit kayu kan begitu. Tapi ini dimaksud di sini adalah keterkaitan itu dengan masalah ibadah. Dia melahirkan hari ini, misal hari ini, maka hitung berapa hari baru dia dikatakan kategori baru dia bisa melaksanakan sholat. Baru 6-nya 40 hari. Iya, 40 hari. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihitung itu. Walaupun nanti saya mencari-cari ini, tapi ada cara makal-makal secara medis, memang ada, mohon maaf, ada pembentukan proses perubahan darah sampai dia suci di situ. Saya bacakan di sini adalah an-nifas ad-damu kharajin minal farji aqbal walad. Darah nifas, darah yang keluar itu setelah seorang itu melahirkan anak dan tidak ada memiliki batasan tertentu. Apabila seorang wanita nifas itu dia meyakini sudah suci, maka dia mandi dan dia melaksanakan sholat. Illa al-wata'a, mohon maaf, kecuali dia intim, ya, hubungan seks. Maka itu dimakruhkan baginya sebelum 40 hari. Kan dikhawatirkan itu mengalami sesuatu, ada penyakit atau sesuatu yang berbuat efek pada wanita tersebut. Ini mungkin anggap remeh, tapi saya dapat kasus sampai pernah itu ada seorang wanita minta cerai, sampai dia curhat itu, saya bukan hak di situ. Dia bilang, saya mau curhat gimana ini? Saya lagi kondisi gini, istri suami saya terlalu vulgar begitu, tidak sabar begitu. Saya mau cerai. Ada saya kasus seperti itu. Maka hukumnya makruh ini. Makruh jika dia melakukan hal demikian. Iya. Iya, hukumnya makruh ya. Ini mohon maaf. Jadi kita sudah ya
arba'una yauman. Maka kebanyakan suci bagi wanita itu adalah 40 hari. Ini ada saya bacakan, ada seorang perempuan namanya Ummu Salamah. Dia menjelaskan itu wanita haid nifas itu harus menunggu 40 hari. Lalu dia bertanya kepada Nabi begini, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, jadi mereka tidak malu-malu tanya kepada Nabi, karena mereka jangan sampai tinggalkan sholatnya. Dia tanya begini, ya Rasulullah, kan tajid sembara atau ibadah, berapa lama kira-kira wanita itu dia menunggu sudah melahirkan? Kata Nabi apa? Arba'ina yawma, 40 hari. Kalau orang sini kebanyakan saya perhatikan, kenapa? Saya masih mau kulit kayu, bukan begitu. Boleh mau kulit kayu, tapi pada intinya itu adalah sholatnya, bukan kulit kayunya. Dipahami ya? Karena belum keluar, saya belum cukup 40 hari. Yang 40 hari tadi tidak sholat. Bukan itu maksudnya, silakan saja minum obat sesuai dengan dia mau keyakinan. Tapi intinya 40 hari itu dia sudah suci dan dia tidak boleh melakukan sholatnya. Oke? Nah, kemudian itu ada juga sesuatu yang terjadi. Kemudian itu para ulama juga melihat begini, ada illa antara at-tuhra qabla dzalik. Jika boleh juga wanita itu sebelum 40 hari, jika dia sudah meyakini suci, maka dia juga boleh melaksanakan sholat. Terkecuali dia melakukan hubungan suami istri, itu kalau sebelum 40 hari dia sudah yakin, sudah suci betul-betul, dia sholat. Tapi pada umumnya 40 hari, ya 40 hari. Wanita 40 hari, maka dia boleh mandi janabah maksudnya, dan dia boleh melaksanakan sholat dan puasa ketika dia mendapatkan bulan Ramadan, walau lam tuhra, walaupun itu belum suci, maksudnya ada 40 hari itu ada masih proses darah mungkin dalam nifas. Tapi 40 hari itu ada pembentukan proses tidak suci, itu sudah bisa melaksanakan sholat. Kalau Ustaz pun begitu, ya ini hadis Nabi yang bilang. Karena kalau kita kembali ke makna syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwasanya Allah itu sembahan kita dan Muhammad adalah utusan kita, makanya apa yang disampaikan oleh Nabi kita ambil. Tidak boleh dapat membantah di situ. Jangan lagi saya tidak sesuai itu, saya terus terbisa. Ini wahyu, kan begitu. Nanti kita masuk dalam pembahasan akidah setelah pembahasan sholat tuntas. Kemudian itu hukumnya, kenapa harus dia bisa melaksanakan sholat sebelum sudah berpulang dan pas ada proses darah? Karena para ulama menyatakan itu tusbihu kal mustahadatu fil hukmi sawa'an bisawa. Hukumnya itu dikiaskan, masalah fikih ini dikiaskan, disamakan sama dengan darah mustahadat. Wanita darah mustahadat tadi setelah dia suci, haid selesai, pas ada darah, ya misalnya itu, maka itu dia dihukumi sama dengan orang yang nifas tadi. Paham ya? Oke, paham. Kemudian sebagian para ahli ilmu juga para ulama juga karena menghati-hatikan itu, mereka tuh tunggu sampai 50 hari boleh, 60 hari boleh, dan pada umumnya itu 40 hari sunnah hadis Nabi. Tujuannya adalah mereka hati-hati menjaga agamanya, sampai mereka tidak melaksanakan sholatnya. Baik, bagaimana tata cara melihat wanita itu dia suci? Ada para ulama menjelaskan di sini. Ya, para ulama menjelaskan di sini. Yang pertama itu adalah al-qassatul baida wa hiya ma'un abyadu yakhruju akibat tuhur. Cara melihat wanita dia sudah suci atau belum ada dua. Yang pertama itu adalah, mohon maaf, ada perekat putih, yang cairan putih yang itu keluar setelah dia suci. Saya cari-cari makalah dan memang kebanyakan dijelaskan itu wanita tidak mengetahui masalah ini. Tapi jelas itu ada ciri. Yang kedua adalah, mohon maaf, para ulama mengatakan al-jufuf wa huwa an tudkhilul mar'atul aqatna. Maksudnya kalau dia suci, dia sudah suci belum ya? Mohon maaf, dia bisa meletakkan kapas di farjinya. Dan itu dia melakukan itu, ya. Dan dia kemudian dia mengeluarkannya dan dia melihat dalam kondisi kering. Dia lakukan itu dan sebelum dia tidur atau sesudah dia tidur. Lalu dia bangun dan dia melihat apakah suci atau belum. Itu ada dua cara. Ada perekat putih yang dia merasakan sudah suci. Kemudian itu ada caranya masukkan benda kapas dan dia memperhatikan nanti itu apa sudah suci atau belum. Kalau kita sini mungkin memat terbalut ya seperti itu. Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang haid dan nifas? Apa saja yang dibolehkan? Yang pertama, yang tidak boleh dilakukan orang haid dan nifas yaitu adalah al-wat'u. Al-wat'u itu berhubungan intim. Itu diharamkan sama sekali. Dalam Quran itu surah Al-Baqarah 222 Allah mengatakan wala taqrabuhunna hatta taharna. Lalu wala taqrabu di sini tegas, larangan awal tegas. Jangan mendekati hunna. Hunna di sini adalah istri. Bukan perempuan yang masih bujang, bukan, istri. Ya, tidak boleh. Jangan laki-laki yang bujang, perempuan pokoknya malam tak bisa, saya tak bisa, itu haram hukumnya. Yang dimaksud adalah suami istri. Hatta taharna, sampai mereka suci kembali. Itu Al-Baqarah 222.
Yang berikutnya yang tidak boleh lakukan adalah as-salat was-siyam, berpuasa, salat dan berpuasa. Terkecuali puasa itu, kalau puasa apa? Mengkada ya, kalau dia puasa ya, kalau dia haid. Kalau puasa, dia tinggal wanita haid. Salat dan puasa atau gimana? Kalau haid dan itu mana? Lanjut puasa atau tinggalkan? Terbisa ya? Nah, terbisa. Jangan ragu-ragu. Terbisa sholat puasa, oke. Kemudian itu apa setelah itu dia mengkha dan mengganti puasa tadi. Misalkan dia haid dalam bulan Ramadan 6 hari, ya ganti nanti pada bulan 6 hari lagi. Kalau tidak utang, ya kalau terganti berapa utang di akhirat nanti dapat palu. Yang berikutnya itu adalah as-sholat. Sholat juga ditinggalkan tapi tidak mengkha. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu, ya Aisyah mengatakan itu kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu haid itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Qad umaru bi qada'i shaum." Kami hanya diperintahkan untuk menggantikan puasa, wala umaru bi qada'i shalah. Lalu kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi salat tidak boleh digantikan kalau orang haid. Beda dengan salat itu kalau dia lupa dia qada. Misalkan hari ini duhur kita start salat duhur, tapi lupa. Ya Allah, tadi saya sudah waktu maghrib ini. Ya Allah, saya tak sholat zuhur tadi. Sholat saja dulu itu maghrib. Itu mengqada namanya. Karena Allah memaafkan, situ ada hamba yang lupa itu Allah maafkan. Bukan unsur kesengajaan misalkan ya, bukan. Itu. Kemudian yang boleh dilakukan bagi wanita yang haid di sini adalah masuk masjid. Kata Nabi, la uhillal masjid li haid walal junub. Wanita haid dan junub tidak boleh masuk area masjid. Tapi para ulama sekarang kontemporer, sebaca kita fikihnya, boleh wanita yang haid itu dia masuk di area masjid, yang penting mohon maaf darahnya tidak berceceran. Ada syarat-syarat, yang penting dia tidak berceceran. Itu ulama kontemporer. Kalau dulu kan tidak ada pembalut, hanya mungkin berceceran begitu, makanya dilarang yang masuk area masjid. Nah ulama sekarang itu mengambil ijtihad hukum boleh, tapi ini bukan berarti sesuatu yang diboleh-bolehkan, boleh dalam kondisi darurat. Ya. Yang berikutnya itu adalah qiraatul Quran. Ya, tidak boleh wanita haid membaca Quran. La yaqulu junuba wal haid syai'an minal Quran. Sama sekali wanita haid dan tidak boleh membaca Quran. Namun sebagian ulama juga saya baca boleh, yang penting dia tidak menyentuh mushaf. Begini pegang ya. Begitu. Kalau misalkan dia tidak ada manfaat membaca Quran, tinggalkan saja. Kalau dia ingin murajaah Qurannya, ya bolehlah seperti itu. Seperti itu. Tapi yang penting dia tidak menyentuh mushaf. Yang berikutnya, ini saya bertanya nih, kalau kasus terjadi perceraian, bolehkah wanita yang haid itu kita cerai? Bolehkah dicerai atau tidak? Belum terjadi. Iya, tapi ini kan sering terjadi perceraian ini. Cuma hakim kan kadang-kadang dia tidak tanya itu sini. Bolehkah suami seorang wanita menceraikan istri yang kondisi haid? Saya bacakan hadis di sini. Yang pertama adalah wanita haid dan nifas, wanita haid tidak boleh at-talaq, tidak boleh cerai. Fa innal haid la tutlaqu bal tunzaru hatta tuthhar. Dia tunggu suci baru dia boleh cerai, diceraikan ya. Sebelum laki suaminya itu menyentuhnya kembali. Ya, menyentuh, dipahami ya? Dipahami. Lalu dia diceraikan. Ini sebagaimana terjadi pada Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab itu. Dia menceraikan istrinya, lalu terdengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, kenapa Ibnu Umar dia menceraikan istrinya? Kembali kepada istrimu, sampai istrimu suci, baru silakan kau ceraikan. Paham ya? Ya, paham. Kemudian haid dan nifas. Yang tidak boleh, yang dibolehkan bagi wanita haid dan nifas adalah, mohon maaf, wanita haid ini juga pernah terjadi kasus seorang istri minta cerai karena suaminya terlalu vulgar. Artinya dalam kondisi haid dia ingin melakukan hubungan intim. Saya tidak apa sebegini, maka saya jelaskan. Maka itu dia boleh lakukan kecuali tidak melalui farj. Paham? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ini, kata Nabi. Saya baca hadisnya ini dalam riwayat Muslim dalam Kitabul Haid. Kata Nabi, "Sana'u kulla syai' illa nikah." Lakukan segala sesuatu illa farj. Kecuali penyentuh langsung, paham? Oke. Cium bola itu boleh, tapi jelas tidak boleh melakukan hal. Ya, ini ada kasus begini sampai ada seorang minta cerai. Yang berikutnya adalah zikrullah ta'ala ya.
itu dia boleh berzikir-zikir kepada Allah, boleh ya. Idza lam yarid fi dzalika nahy an syari'. Dia boleh berzikir kepada Allah boleh, tapi kalau tidak terlalu penting ya terus dilakukanlah. Yang berikutnya had dan nifas itu terlarang, itu adalah yang boleh dilakukan itu adalah menggunakan pakaian ihram di wukuf Arafah, ya, di ihram dan wukuf di Arafah untuk melakukan seputaran haji atau umrah, kecuali di tawaf di depan Ka'bah, ya. Kalau orang ibu berangkat haji nanti tiba-tiba ada haid misalkan, ibu boleh melakukan seluruh amal perbuatan haji kecuali tawaf di Ka'bah. Kalau wukuf di Arafah boleh, mungkin lempar jumrah boleh, tapi tawaf di Ka'bah itu tidak boleh ibu lakukan, itu juga ada putaran tidak boleh, karena haid dan nifas. Sebagaimana Aisyah itu Nabi mengatakan itu ya, kerjakanlah olehmu perbuatan haji kecuali engkau melakukan dalam tawaf hingga kau bersuci kembali. Yang berikutnya bagi orang haid dan nifas itu adalah boleh bekas minumnya itu kita minum. Misalkan karena diceritakan bahwa Aisyah menceritakan kuntu asyrabu wa ana wa haid. Saya minum, ini kata Nabi Aisyah mengatakan, saya minum satu gelas ini, saya bukan kondisi saya, tapi Nabi mengambil gelas itu lalu dia minum, meletakkan mulutnya di tempat minum, makanya tidak jadi masalah. Jangan kita terlalu kayak macam berlebihan lah. Ibarat orang haid lalu dia membekas minum atau misalkan kayak jijik begitu, tidak boleh. Itu boleh disebut namanya muwakalah, ya, mewakilkan itu boleh. Muwakilah itu boleh. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum ada kalau berdiskusi kita doa dulu. Saya matikan itu biar kita tidak masukkan di urusan di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbana saghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ansurna 'alal mujahidin Palestin. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fil Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau diskusikan silakan. Iya. Pak Ustadz kan nama YouTube apa Pak Ustadz? Pasir Putih. Ada sih kalau di sini. Di sana tuh dia bilang ih hanya gak di Timur Tengah punya YouTube. Kayak kata ini masih di sini, bukan juga di pantas itu ya. Aktif lah. Pasir Putih. Ya. Saya pernah dengarkan penjelasan Ustaz kaitan dengan khalifah. Jadi memang sudah Ustaz jelaskan sebenarnya dan kemudian yang kedua bagaimana kalau misalnya yang kita mencapai kalau pahami apakah mereka bisa dimaksud ada di sini lagi itu juga betul karena kebanyakan ada wanita-wanita di kampung-kampung kan memang kalau orang puasa untuk hamil kalau misalnya yang ketiga misalnya kita bisa jelaskan antara mandi wajib dan mandi junub apa doanya sama atau tidak, dan yang terakhir terkait dengan cerai. Biasa orang kalau yang suami marah emosi tingkat tinggi kadang-kadang itu mencerai sampai 3 kali tapi hukumnya belum ada. Nanti diulangi lagi sejarah yang pertama dulu tadi, perbedaan antara haid dengan nifas. Haid dan nifas itu ada 3 kategori tadi. Yang pertama itu ketentuan ya. Ketentuan itu darah yang keluar setiap bulannya kalau kita sudah balik. Laki-laki bebas lah keluar sperma mimpi hubungan jima ya. Keluar mani dalam kelezatan. Kemudian wanita haid itu adalah darah yang keluar, itu darah kotor dalam setiap bulannya. Kalau darah nifas itu sudah jelas itu setelah habis melahirkan. Melahirkan sudah pasti ada darah-darah yang keluar, itu namanya nifas. Apa yang tadi Pak? Itu orang hamil. Orang hamil. Apa bisa belum puasa? Puasa. Kan kadang-kadang orang Mereka bilang bisa gitu, jadi puasa. saya artinya suka tong sama Iya. walaupun saya dari keterangan semua supaya betul tong sini perempuan ada berapa ekor nih. Terus kemudian yang tadi berikut yang mandi wajib, mandi wajib junub, kemudian mandi wajib sama doanya. Ya, saya Terus apa? yang berikut yang terakhir itu tadi yang cerai bagalan Apa namanya? Wanita yang kita sudah bahas masalah jadi perbedaan tadi.
apa namanya, wanita hamil. Wanita hamil ini tergantung dia punya fisik. Tuh, memang ada sebagian juga dari Islam begini, kata Allah, ittaqullah mastata'tum. Bertambah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Wanita dilihat, ya, kalau saya puasa terus, saya punya asupan gizi untuk anak ini, nanti juga dia kurang bagus. Itu batalkan puasanya. Kalau dia melihat dalam kondisi bahwa dia terjadi masalah fisiknya terhadap orang, mungkin bisa dilanjutkan karena dia dalam kondisi dia suci, kan seperti itu. Tetapi kalau dia melihat apa namanya, kalau dia melihat dalam kondisi yang sekali tadi kayak dia tidak mampu, itu tergantung dia. Boleh dia lakukan puasa, boleh juga dia tidak lakukan, karena tidak ada keterangan di situ. Yang jelas itu kalau dia haid dia tinggalkan, dan dia nifas dia tinggalkan sholat dan puasa. Seperti itu. Apa lagi tadi Pak? Apa namanya, doa. Oh iya. Wajib dan Doa wajib, ya. Doa wajib dan junub ini saya sudah terangkan tadi masalah kemarin, masalah apa mandi janabah tadi. Iya. Memang kalau kita baca di buku-buku yang lain ada memang tertera dengan doa, ya. Sama atau tidak cara? Iya. Tapi yang jelas di situ cara mandi di situ tidak ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa apa yang kalau ini? Setahu saya itu hanya menggunakan baca Bismillah ketika mulai mandi. Tapi sama saja. Iya. Kalau dia ada doa-doa tertentu, dia tanyakan dalilnya. Ada dalilnya enggak? Dalil dari Nabi, kemudian dari Quran sudah ditetapkan. Karena saya belajar itu tidak ada doa-doa khusus. Kemudian masalah cerai tadi. Ulang-ulang bagaimana cerai. Kira-kira kalau sampai 3 kali hukumnya apa bisa? Bagaimana? Ya, kita masuk bolong-bolong talak, cuma saya jelaskan secara ringkas saja. Talak ini sebetulnya dalam kondisi wanita laki-laki emosi terbisa. Misalkan laki-laki pulang kerja, kok makan terada, dabu-dabu, kok dia marah misalkan. Saya curi penganas sudah ini. Padahal perempuan dalam kondisi juga lalu misalkan kita sah misalkan. Tapi untuk cerai itu kan bertahap, ada 1, ada 2, ada 3. Kalau 1 misalkan bisa masuk dari talak bai'an. Bai'an itu dalam kondisi hidup rumah tangga sudah lama. Akur berulang kali, rujuk lagi. Akur berulang kali, konflik, rujuk lagi. Maka dalam kondisi sudah berpikir lama, dia bisa talak 1, bisa masuk dalam talak bai'an. Seperti itu. Itu bisa jadi talak betul, ya. Tapi kalau misalkan laki-laki dalam kondisi marah tidak sah, itu dalam kondisi dia cerai. Ya, dan emosi terbisa tidak sah itu. Tetapi laki-laki bisa jatuh kata talak jika laki-laki dia sendaguru di situ. Tua itu bagaimana? Cerai kemudian untuk cari perempuan lain, kamu bisa juga dalam talak itu. Tidak boleh sendaguru dalam cerai itu. Para ulama fikih melarang sama sekali. Jangan ketemu berseru dengan hal-hal yang kayak begitu itu dilarang. Jangan canda-canda begitu, ya. Tapi kalau misalkan dia berpikir lama-lama sekarang bisa, ya sudah, cari jalan pintas, dia cerai, kan begitu. Supaya statusnya juga jelas bahwa dia sudah cerai. Bagaimana Pak? Ada kelanjutan, misalnya ke depan itu ada tentang bahas tentang cerai. Ada, ini kita pilih kan masalah fikih. Jangan dulu bahas itu. Ya. Ini kita bisa sampai sini kita masuk ke bab sholat.